Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Damayanti dari Program Studi Teknologi Hasil Perkebunan dengan NIM D201500184 ingin menjelaskan tentang proses pembuatan CPO pada perusahaan PT Salim Infomas Pratama Tbk. Proses pengolahan CPO atau minyak sawit di perusahaan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah proses penimbangan. Proses penimbangan dilakukan di jembatan timbang. Jembatan timbang yang dipakai di perusahaan atau industri biasanya menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat tonase semua truk pengangkut tandan buah sawit atau TBS, baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan pemerintah. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu kendaraan pengangkut buah sawit melewati jembatan timbang lalu berhenti kurang lebih 5 menit. Kemudian berat kendaraan pengangkut buah sawit dicatat awal sebelum tandan buah sawit dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, kendaraan pengangkut kembali ditimbang, lalu selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima. Untuk proses selanjutnya adalah proses penyortiran. Buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Jenis buah yang masuk ke pabrik sawit pada umumnya jenis tenera atau jenis dura. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Tingkat kematangan buah sawit mempengaruhi terhadap rendemen minyak dan ALB, asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid. Setelah penyortiran, buah sawit tersebut dimasukkan ke tempat penimbunan sementara atau loading rem, lalu diteruskan ke stasiun perebusan sawit atau palm oil sterilizer. Proses yang ketiga adalah proses perebusan atau sterilizer. Lori buah yang telah diisi tandan buah segar dimasukkan ke dalam sterilizer dengan memakai capstan sterilizer. Saat ini ada berbagai model, yaitu sterilizer horizontal, vertical sterilizer, continuous sterilizer, dan lain-lain. Tujuan perebusan adalah mengurangi peningkatan asam lemak bebas ALB atau FFA, mempermudah proses pelepasan buah sawit pada thresher, menurunkan kadar buah sawit, melunakkan daging buah sawit sehingga daging buah sawit mudah lepas dari biji atau nut. Sterilizer horizontal atau konvensional memiliki bentuk panjang 26 meter dan diameter pintu 2,1 meter. Dalam sterilizer dilapisi wearing plate dengan tebal 10 mm yang mempunyai fungsi untuk menahan steam. Di bawah sterilizer terdapat lubang yang gunanya untuk proses membuang air kondensat agar proses pemanasan di dalam sterilizer tetap seimbang. Dalam proses perebusan minyak yang terbuang kurang lebih 0,8%. Dalam melakukan proses perebusan diperlukan uap untuk memanaskan sterilizer yang disalurkan dari boiler. Proses yang keempat adalah proses penebah atau thresher proses. Beberapa alat atau mesin yang digunakan adalah hoisting crane. Fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit dan menuangkan isi lori buah sawit ke bunch feeder atau hopper, di mana lori yang diangkat tersebut berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Selanjutnya ada mesin thresher atau bantingan. Fungsi dari threshing adalah untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya atau tandan sawit dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjang kosong atau tandan kosong sawit ke empty bunch conveyor atau conveyor tandan kosong sawit. Proses selanjutnya adalah proses pengempaan atau pressing proses. Proses keempat dimulai dari pengambilan minyak dari buah kelapa sawit dengan jalan pelumatan di mesin digester dan pengempaan di mesin screw press sawit. Baik buruknya pengoperasian peralatan mempengaruhi efisiensi pengutipan minyak. Proses ini terdiri dari digester. Setelah buah pisah dari janjangan atau tandan, lalu buah dikirim ke digester dengan cara buah masuk ke conveyor under thresher yang berfungsi untuk membawa buah sawit ke fruit elevator yang fungsinya untuk mengangkat buah sawit ke atas.
lalu masukkan ke distribusi konveyor yang kemudian menyalurkan buah sawit masuk ke digester. Di dalam digester tersebut, buah atau brondolan yang sudah terisi penuh akan diputar atau diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk yang terpasang pada bagian poros 2, sedangkan pisau bagian dasar sebagai pelempar atau mengeluarkan buah sawit dari digester ke screw press. Selanjutnya adalah proses pemurnian. Proses pemurnian dilakukan untuk menghasilkan refined bleach deodorized palm oil atau RBDPO dan palm fatty acid distillate atau PFAD. Crude palm oil atau CPO harus mengalami proses refinery terlebih dahulu sehingga minyak tidak memiliki rasa dan sudah memiliki kestabilan. CPO dilakukan pemanasan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan deguming. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan seluruh fosfolipid atau gam yang terdapat dalam minyak. Deguming dilakukan dengan melakukan penambahan asam fosfat kepada minyak dan pemberian panas sehingga mendapatkan fosfatida atau gam. Tahap selanjutnya adalah bleaching. Bleaching merupakan proses mereduksi pigmen warna atau phosphatin dan karotenoid, yaitu dengan melakukan penambahan bleaching art atau BE. Tujuan penambahan bleaching art atau BE adalah untuk menyerap pengotor yang masih terdapat di dalam minyak, seperti berat, air, komponen yang tidak larut minyak, karotenoid, dan sebagian pigmen lainnya. Bleaching art yang digunakan berupa clay berbentuk bubuk. Clay akan mengabsorpsi kotoran sehingga warnanya berubah menjadi kehitaman. Clay tersebut akan dipisahkan dari minyak dengan cara filtrasi dengan steam untuk menguapkan minyak dengan menggunakan silane. Tahap deodorasi dilakukan untuk menarik FFA yang terkandung dalam minyak. Hal ini dilakukan agar minyak tidak teroksidasi. Proses deodorisasi dilakukan dengan cara pemanasan pada suhu 120 derajat Celcius sehingga FFA menguap dan disertai dengan alat vakum untuk menarik FFA yang menguap. FFA yang menguap dicairkan dan digunakan untuk produk kosmetik. Selanjutnya yaitu proses fraksinasi, yaitu proses kristalisasi minyak dengan menggunakan perlakuan pendinginan, di mana trigliserida yang memiliki titik leleh rendah akan berbentuk dalam fase cair atau olein, dan trigliserida yang memiliki titik leleh tinggi akan berbentuk fase padat atau stearin. Pemisahan stearin dan olein dilakukan dengan cara pengepresan. Stearin akan digunakan sebagai margarin dan lemak nabati, dan olein akan digunakan sebagai minyak goreng. Tahap akhir ialah pengemasan produk. Untuk produk minyak goreng kemasan yang digunakan ialah pile atau tanpa label, bib, plastik dalam box, jerigen, pouch, dan botol. Sedangkan untuk produk margarin dan lemak nabati menggunakan plastik dalam box. Limbah air yang dihasilkan selama proses akan diolah dengan menggunakan mikroorganisme agar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Bila ada kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.